Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami di sini akan mengucapkan adab-adab ta'lim wa ta'alum. Ta'lim wa ta'alum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena ta'lim wa ta'alum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud ta'lim wa ta'alum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah ta'lim wa ta'alum adalah yang pertama adalah mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua adalah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah dikerumuni para malaikat sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah. Rahmat menyirami mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat dari Muslim dan Abu Daud. Adapun adab-adab ta'lim wa ta'lum ini terbagi menjadi adab lahiriah dan adab batiniah. Adab lahiriah yang pertama adalah hendaknya kita memiliki wudu. Lalu yang kedua itu duduknya iftirat seperti duduk tahiyat awal. Lalu yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah duduknya rapat-rapat. Karena bahasanya waktu pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi membacakan firman Allah dan sabda-sabdanya, maka para sahabat ini duduk berdekatan, saling rapat di bawah pohon sehingga tidak ada daun yang jatuh ke tanah. Jadi daun-daun itu jatuh ke pundak-pundak sahabat. Lalu ada namanya adab batiniah. Yang pertama adalah ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua adalah tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Lalu yang ketiga adalah ta'asur bil qalbi, mengesankan dalam hati. Yang keempat adalah niyatul wa amal wa tablik, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lainnya yaitu hati tawaju dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanallah wa ta'ala atau aja wa jalla. Apabila nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu taala anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu taala anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihissalam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sir. Pada akhir taklim para mustami ini adalah orang yang mengikuti taklim, diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya majelis ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Insyaallah kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.